Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listener, selamat menjalankan ibadah puasa di hari ini ya. Kita berjumpa lagi dalam Smart Community bersama saya Maria Delsa, dan pagi hari ini spesial sekali karena saya sudah mendatangkan seorang sosok yang beliau ini adalah mengurusi komunitas Bikers Dakwah. Apa itu komunitas Bikers Dakwah? Saya akan berbincang bersama dengan Mas Alfi Alfandi yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi Anda Smart Listeners, karena Mas Alfi ini juga selain sibuk mengurus komunitas Bikers Dakwah, ternyata Mas Alfi ini adalah seorang aktor yang sering melalang melintang di beberapa film yang tayang di Indonesia, kemudian juga sering muncul di beberapa video klip FTV yang mungkin Anda sering jumpai juga. Halo, selamat pagi Mas Alfi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, hari ini puasa lancar ya. Tadi pagi sudah apa namanya, sahurnya pakai apa nih? Sahurnya seperti biasa, lauk yang seadanya, ya secukupnya, karena yang kita butuhkan adalah lauknya, bukan makanan yang mewah-mewah, tapi makna daripada sahur itu yang kita butuhkan. Yes, oke Mas Alfi, kita akan ngebahas mengenai komunitas Bikers Dakwah nih. Saya penasaran banget nih sama komunitas Bikers Dakwah. Apakah ini komunitas orang-orang yang suka sepedaan sambil menyebarkan dakwah syar'i kepada masyarakat atau seperti apa? Monggo dijelaskan. Oke, pertama Bikers Dakwah itu ya ada beberapa orang masalah kaprah tentang Bikers Dakwah tentang anak sepeda. Ya walaupun julukan anak sepeda namanya Bikers juga. Bikers Dakwah ini untuk kita kalangan anak-anak motor, anak jalanan, yang apa ya, tempat untuk belajar lah ya, tempat untuk mengenal dirinya, tempat untuk bagaimana menjadi orang yang bermanfaat, kemudian tempat untuk mengenal siapa dan kemana kita pulang nanti. Jadi ini adalah sebuah wadah motor, wadah untuk kalangan anak motor, dan bukan berarti harus punya motor atau punya sepeda untuk bergabung dengan Dakwah, enggak. Oke, berarti nggak harus punya, tapi bisa tergabung ya? Ya, syaratnya ada dua. Oke, apa itu? Niat dan hadir. Oke, karena percuma juga punya motor tapi nggak niat ya. Itu dia, percuma juga udah niat tapi nggak datang. Betul, oke. Nah, sebelum aku kulik lebih dalam nih, Mas Alfi ini kan sebelumnya adalah seorang aktor gitu kan, melalang lintang di dunia entertainment gitu, sibuk dengan syuting dan segala macam. Tapi saat ini fokus dan menyiapkan waktu untuk tergabung dalam komunitas Bikers Dakwah ini. Bisa cerita secara singkat nggak? Kenapa sih bisa langsung terjun gitu? Apa sih yang memicu Mas Alfi ini akhirnya pengen nih menyebarkan sesuatu yang baik untuk masyarakat? Ya, pertama memang ada kepikiran dari tahun 2013. Ya, aku mau mati mau kemana sih gitu. Aku setelah mati kemana? Mau ngapain aku? Apakah hidupku gini-gini aja? Enggak juga kan. Kemudian akhirnya aku belajar tentang agama Islam. Aku mondok di salah satu pesantren di luar. Kemudian salah satu guru kami mengatakan, "Fi, dakwah di tempat lu," bahasa gitu lah. Dakwah di tempat lu. Maksudnya apa nih? Nggak ngerti, nggak paham. Kemudian dijelaskan oleh guru-guru yang lainnya bahwa ya istri yang menjelaskan akhirnya, Bi, lo tuh kan anak motor, katanya, lo dakwah sama anak motor aja. Karena mikir, oh iya juga ya. Dan selama ini setiap nongkrong sama anak motor, itu pembahasannya nggak jauh-jauh masalah agama. Lalu kenapa nggak dibuat wadah? Kalau kita nyamperin mereka terus-menerus, otomatis waktu akan sedikit, pastikan nggak cukup waktu untuk seminggu atau sebulan untuk melakukan itu. Akhirnya kita bentuk adalah sebuah wadah komunitas Bikers Dakwah yang mereka pada akhirnya setelah kita ketemu di luar, mereka ngumpul di sini. Berarti komunitas Bikers Dakwah ini sudah terbentuk sejak 2013 itu? No, itu masih firasat aja. Terbentuknya 2018. 3 Juni 2018. Kemudian anggotanya saat itu? Kalau ngomong anggota, saat itu sedih, Mbak.
Yang dulu 2018 itu ada 5 orang pengajar dan 5 orang pendengar. 5 pengajar, 5 pendengar. Termasuk Mas Iya, Alfi di dalamnya itu. yes. Jadi kita emang dulu awalnya dikit banget, cuman ya emang yang namanya batu itu kalau ditetesin air sekali nggak akan bolong, tapi terus menerus ditetesin dia akan bolong. Dan alhamdulillah Bikers Dakwah saat ini secara tertulis dan terdaftar jumlah anak-anak Bikers Dakwah se-Jabodetabek 1.300-1.300-an orang. 1.300-an orang. Nah, ini apa saja sih yang didakwahkan oleh teman-teman komunitas Bikers Dakwah ini, Mas Alfi? Kalau kita setiap ada program hari mingguan, ada program bulanan, ada per 3 bulan, ada tahunan. Apa program mingguan? Setiap hari Senin kita ada kelas namanya Rakap. Apa itu Rakap? Rakap Riders Kaji Kitab. Oke. Jadi mereka hanya datang bawa pulpen, bawa kertas, mereka mendengarkan pokok-pokok permasalahan yang sering kita hadapi dalam kehidupan. Oh, kayak curhat gitu, kemudian nanti curhat di endingnya kita bacain Oh, kitab. Ya, kita bacain satu kitab, kita bacain, kemudian mereka catat, oh bab sholat begini, bab wudhu begini, bab ini begini, gitu, puasa begini. Dan jadi setelah itu hal-hal yang benar, harusnya sholatnya seperti ini, apa namanya, mengajinya seperti ini, seperti ya. Dan itu hari Senin. Hari Selasa kita ada barbecue. Waduh, apa itu? Bikers baca Iqra Quran. Oke, mantap. Ya, cara mempelajari bacaan Quran seperti apa? Karena bagi kami peta kehidupan itu adalah Al-Quran. Bagaimana mungkin kita nyampe kepada tujuan kalau peta itu nggak dibaca? Contoh saya mau ke Smart FM nih, kalau nggak di Sherlock, kalau nggak dikirimin petanya saya nggak tahu itu di mana. Ya, bisa jadi tersesat malah ya. Yes, itu dia. Kemudian hari Rabu kita ada bar. Oke, wow, Kita namanya bar, apa kepanjangannya? belajar bahasa Arab. Oke. Ya, cuman itu bagi yang mau. Terus kemudian apa namanya, hari Sabtu di minggu kedua kita ada kopdar yang diisi oleh influencer dan para ulama yang ngobrol santai di warung kopi, ya chit-chat lah ibaratnya. Terus hari minggu keempat itu ada Submori, Subuhan Morning Ride. Jadi kita sholat subuh di salah satu masjid, kemudian baca kitab sampai terbitnya matahari, terbitnya fajar, kemudian setelah itu kita riding, setelah riding kita ada olahraga 3. Oke. Olahraganya adalah panah, kuda, dan berenang. Oke, jadi selain sehat rohaninya, sehat jasmani juga ya Mas Alfi? Yes. Ada lagi. Apa itu? Ada lagi. Setelah itu di per 3 bulan kita ada Sajam. Oke, apa kepanjangannya? Safar Jelajah Alam. Oke, seru. Adventure juga ya berarti ya? Yoi. Dan per tahun kita ada, per 3 bulan Sajam, dan sekarang Bikers Dakwah Go to School. Jadi kita menghampiri sekolah-sekolah, memberikan apa namanya, sharing lah bahasanya, sharing. Kemudian di tahunan kita ada program Rajam. Oke, apa itu Rajam Ramadan Jam Malam. Oke, pas banget. Berarti ini di bulan Ramadan berarti ada ya Rajam ini? Ada. Ya. Dan tahunan juga ada anniversary. Dan konten di YouTube kita ada bid'ah, bicara tentang hidayah, dan satu lagi Bispak. Bispak, apa itu Mas? Bispak. Waduh. Terlalu konotasi negatif ya namanya, tapi kepanjangannya apa Mas? Bicara seputar akhlak. Waduh. Gitu. Oke. Singkatan yang agak konotatif, negatif, tapi penuh makna ya. Ini mengenai bicara akhlak seperti itu. Dengan schedule yang padat, kegiatan yang banyak, dan juga pastinya bermanfaat bagi masyarakat, ini siapa aja pengajarnya dan di mana
unit komunitas Bikers Dakwah mengajarinya. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Smart Listeners, tetaplah bersama kami, dan bagi Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami tunggu di 0812 11 12 959. Smart Community bersama dengan komunitas Bikers Dakwah segera kembali. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration Smart Community bersama dengan komunitas Bikers Dakwah kembali lagi, dan Mas Alfi Alfandi tadi di sesi pertama sudah menjelaskan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Bikers Dakwah ini selama seminggu, bahkan bulanan, tahunan juga ada, dan di bulan Ramadan ini juga ada sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat. Dan Mas Alfi, untuk pengajar yang memberikan materi kegiatan yang panjang ini, apakah dari mana saja pengajarnya? Apakah teman-teman artis juga ada tergabung nih kayak Mas Alfi nih? Oh, kalau pengajar memang kita merangkul teman-teman yang dari satu pondok kita di luar, teman-teman ustadz, teman-teman artis. Jadi kalau untuk mengajar artinya membagikan ilmu, nggak bisa sembarangan, harus yang ilmu yang benar-benar paten, harus duduk gitu. Tapi untuk yang tergabung di sini teman-teman artis banyak banget. Wow, siapa aja tuh Mas? Ya, Abizar Al-Ghifari, Yusuf Mardika, kemudian ada Megantara, kemudian ada Brian Domani, kemudian ada si Kamal, kemudian ada banyak lagi, ada si Biowan, banyak. Oke. Dan ini apa namanya yang disebarkan, diajarkan ini di kota-kota mana saja? Jabodetabek tadi titik-titiknya di mana tadi? Setiap Senin, Selasa, Rabu ini? Jabodetabek itu mereka punya program sendiri, jadi setiap daerah ada pembina sendiri dan mereka memiliki kebijakan sendiri untuk rutinan mereka, karena tergantung daripada kesibukan orang-orang tersebut gitu. Oke, berarti Jadi untuk DKI Jakarta pusat itu program yang tadi itu. Oh, seperti itu. Dan yang ikut juga sebanyak itu tadi, sekitar 1.300-an atau? Yang ikut kalau untuk hadir ngaji sekitar 80 sampai 100-an.
Lumayan banyak juga ya sekali Ya, hadir. ya kalau anniversary baru itu semuanya ngumpul. Berarti di luar Jabodetabek di mana aja, Mas? Oh, Bogor, Depok, Bogor, Tangerang. Depok, Tangerang, Bandung, ada juga Bandung. Terus Oke. juga ya Banten ada, di Oke. luar pulau juga ada. Kalau Mas Alfi sendiri, apakah setiap Senin, Selasa, Rabu itu juga ada atau di waktu-waktu Ya, tertentu? Oke, saya ngajar setiap Senin, Selasa, Rabu, kopdar plus subuhan morning ride plus sajam Wah, semuanya. oke. Berarti Mas Alfi sudah memang fokus ke komunitas bikers ini atau memang juga membagi waktu untuk entertainment, masih syuting-syuting juga gitu? Pasti membagi waktu pasti. Jadi ini kan tergantung masalah manajemen waktu. Oke. Kalau kita bisa manage waktu tersebut dan kita bisa apa namanya, ya nego lah ya, berunding sama teman-teman di lapangan, dia pasti bisa kebagi waktunya. Mas Alfi boleh cerita dong, kan tadi diceritakan banyak sekali kegiatannya. Apakah ada hal-hal yang mungkin mengharu buru ketika Mas Alfi dan juga teman-teman ini menyebarkan hal-hal yang baik kepada masyarakat? Silahkan. Ya, ada hal yang bikin saya terharu dan saya sempat nangis. Hmm, Pertama, ketika ngajarin anak-anak baca Iqra. hmm, Jadi huruf Al-Quran itu alif atau a, ba, ta, sa. Jadi mereka turun ke Iqra lagi, mengenal huruf dan pelafasan yang benar. hmm. Dan ini anak untuk melafazkan, mengucapkan huruf sa itu butuh waktu 3 bulan. Wow. Setelah dia 3 bulan bisa, dia nangis, saya nangis. Dan eh, yang haru juga waktu anniversary. Anniversary kita menyiapkan makanan seadanya untuk panitia ya. Hmm, Ternyata ada nggak tahu dari mana ada makanan banyak datang. Terus yang bikin saya haru, seorang ibu-ibu hmm, datang sama anak yang masih kecil bawa eh, plastik minimarket itu, hmm. basket plastik ini minimarket. Dia sambil nangis bilang, tolong saya juga mau sedekah, saya mau ngasih ke anak-anak, tolong saya bagiin ini makanan. Dia cuma beli ciki, beli roti, sama beli teh-tehan. Tapi begitu begitu dahsyat dia pengen berbagi sama orang-orang. Itu yang bikin saya nangis. Dan Mhm. eh, perjuangan-perjuangan itu nggak mudah karena perjuangan paling berat kami adalah godaannya materi. Yes, betul sekali. Memberikan Dan dakwah juga tidak bisa diterima semua orang ya, Mas. yes, Yang denial aja gitu. Nah, mungkin iya. bisa diceritakan. Dan bagi saya, kami semua di sini, cobaan paling berat materi, maksudnya apa? Bikers dakwah se-Indonesia Hmm? itu for free, tidak ada pungutan biaya seperak pun dari anak-anak. Oke. Mm-mm. Dan banyak orang yang mau menunggangi Hmm. bikers dakwah untuk kepentingan dia, kita angkat tangan. Padahal ini berbuat baik untuk sesama ya, tapi masih aja nakal ya, Mas ya. Iya, oh pasti dong. Justru kalau misalnya nggak ada fitnah atau nggak ada yang niat buruk kepada satu kumpulan itu, dipertanyakan pergerakan itu benar atau tidak. Hmm. Gitu. Jadi ya kita emang jalan kita benar karena Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ketika berjuang berdakwah saja cobaannya begitu dahsyat, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Yes, betul. Nah, bagaimana teman-teman komunitas bikers dakwah ini menangani hal-hal tersebut, Mas? Ya mereka ketika mengalami hal tersebut cukup tersenyum saja. Hmm. Enggak, mereka udah semua sudah terbentuk jadi berpikir apapun itu. Nah, jangan di hal yang buruk masuk, meskipun dibagikan uang, ya kita tetap di jalur yang lempeng. Bagaimana caranya, niat kita menjemput orang-orang yang di sebelah kiri untuk ke tengah paling nggak, bukan ke kanan. Hmm. Kalau ke kanan kesannya gimana gitu. Paling nggak mereka yang belum tahu siapa Tuhannya, mereka belum tahu siapa, untuk apa dia hidup. Paling nggak dia ke tengah dulu untuk mengetahui itu. Selanjutnya ketika dia jatuh cinta kepada Tuhannya, pada Rabbnya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka silahkan teruskan. Jadi kita harapan kita apa?
orang-orang umat Nabi Muhammad SAW matinya husnul khatimah, Yes. matinya dalam keadaan senyum. Bahkan seorang non muslim, let's say di luar negeri, ketika mereka ada yang meninggal, mereka bilang apa? Rest in peace, rest in heaven. Semua kita pengen mati dalam keadaan baik, dan kita sadar bahwa nggak selamanya kita hidup. Suatu saat baju yang kita pakai, kendaraan yang kita naiki akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanyalah amal baik. Yes, dan bagaimana caranya? Apa-apa yang kita pakai, apa-apa yang kita tunggangi, mereka juga bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah belajar menjadi lebih baik. Yes, sebuah insightful sekali untuk kita pada pagi hari ini ya, smart listeners. Apalagi di bulan Ramadan ini, marilah kita segera berlomba untuk berbuat baik yang banyak kepada masyarakat. Dan Mas Alfi, target atau segmen dari teman-teman komunitas Bikers dakwah ini apakah anak-anak atau dari usia berapa aja, atau Oke, kalangan saja yang juga diberikan dakwah ini? range-nya adalah usia, apalagi kan bikers itu kan naik motor ya. Secara tertulis itu kita range-nya di usia 17 tahun yang sudah punya SIM, terus sampai usia 50 ke atas. Dan siapa mereka? Anak-anak jalanan, anak-anak motor, anak-anak punk, mereka yang sedang mengalami kecanduan narkoba, kemudian mereka yang masih hilang arah, mereka yang agnostik, mereka yang ateis, mereka yang apapun segala macam. Target kita adalah mereka orang. Yes, unik-unik ya. Berarti menemukan orang-orang masyarakat yang unik, dan pastinya tidak semua orang langsung mau didakwah seperti itu ya. Nah, kendala-kendala apa yang dialami oleh komunitas Bikers dakwah, dan bagaimana bisa secara halus atau dari hati ke hati untuk mengajak mereka untuk menerima dakwah ini secara baik, kita akan bahas di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Community bersama komunitas Bikers dakwah. Smart Listener, tetaplah bersama kami, Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.
Smart FM Business and Inspiration, Maria Delsa kembali hadir menyapa Anda di Smart Community pagi hari ini ya. Semoga ibadah puasa Anda di hari ini berjalan dengan lancar. Dan saya masih bersama dengan komunitas Bikers Dakwah, ada Mas Alfi Alfandi. Mas Alfi, tadi sudah dijelaskan banyak sekali. Nah, saya penasaran nih, tadi kata Mas Alfi bahwa teman-teman yang menjadi target dari komunitas Bikers Dakwah ini adalah para anak-anak, terus juga teman-teman jalanan yang mungkin terkena yang pemakai juga ya, pemakai narkoba. Nah, Ya, ini ya. bukan hal mudah untuk mengajak mereka mengenal Islam melalui dakwah ini. Bagaimana sih cara nge-treatment teman-teman ini, Mas Alfi? Eh, saya selalu memposisikan diri saya. Hmm. Jadi Bikers Dakwah itu kan punya tag nih, dirangkul bukan dipukul. Oke. Jadi saya dulu pernah di posisi mereka, pernah kecemplung hal begitu. Lalu bagaimana hal yang bikin nyaman? Otomatis adalah kalau bahasa Arabnya tasyabbah dulu, menyerupai mereka dulu, bikin mereka nyaman dulu. Nggak kucuk-kucuk langsung bahas agama, nggak. Nggak kucuk-kucuk bahas agama, nggak nyeramain, nggak. Kita nggak akan bahas agama kecuali kalau mereka sudah nanya. Kalau mereka nanya, baru kita bahas agama. Kalau mereka nggak nanya, nggak. Jadi hal tersebut yang penting banget. Kita butuhnya merangkul mereka, bukan memukul mereka. Kalau orang lagi di bawah pengaruh suatu zat, kemudian kita bahas agama, yang ada dipukulin gitu. Jadi emang bikin nyaman dulu, bikin mereka senang dulu, bikin mereka apa ya bahasanya, comfort dan saling percaya. Dan dalam hati kita terus berharap pada Allah, ya Rabb, tolong kasih kami hidayah. Kasih kami, bukan kasih dia. Berikan kami, karena saya juga butuh hidayah. Saya juga butuh petunjuk dari Allah. Dan pada akhirnya yang sudah-sudah, mereka bertanya tentang satu hukum, mereka bertanya tentang satu masalah, disitulah kita masuk dan mulai bahas secara gamblang dan nyaman. Bukan mengajarkan, bukan mengajari, menggurui, tapi ya udah syarah aja. Jadi kesannya tidak ada jeda atau tidak ada jarak antara guru dan murid, nggak ada itu di sini. Bikers Dakwah yang mengajarkan dan mendengarkan itu berdampingan, bukan yang satu di depan atau di belakang. Karena apa? Kita sama-sama menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara ini kita berharap kita bisa berkumpul lagi di akhirat tanpa ada jeda, sehingga kenyamanan itu muncul dalam hati masing-masing. Oke, dan hal-hal positif apa yang kemudian sudah terjadi dari teman-teman komunitas Bikers Dakwah? Apakah teman-teman pecandu, teman-teman geng motor ini Ya, kemudian menyerah atau bagaimana? alhamdulillah mereka berhenti dari narkoba. Ada beberapa yang berhenti, dan yang lucunya satu, Mbak. Ini kalau saya umum di radio mungkin sebagian agak kontroversi ya, tapi ya sudah lah ya. Ini bab hukum fikih syariat berbeda dengan fikih dakwah. Oke. Teman-teman yang masih minum alkohol, saya tidak pernah marahi, saya tidak pernah tegur mereka, ini haram, nggak pernah bilang gitu. Tapi saya bilang apa? Oh, masya Allah, air zam-zam ya, air zam-zam, nggak apa. Gue nggak bisa ngelarang lu, karena itu urusan lu sama diri lu sendiri. Cuman pesan gue satu, 3 hal pesan gue. Tolong minumnya pakai tangan kanan, kemudian sambil duduk, kemudian baca bismillah baru minum. Tetap Ya, haram dong, Mas. tetap haram, tidak mengubah hukum. Cuman, Iya. Masya Allahnya, emang dahsyat. Allah itu dahsyat. Hal kecil daripada sunnah Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak terjadi kalangan anak-anak, berhenti mereka secara tiba-tiba. Mungkin jadi malu kali ya, masa mau minum haram-haram pakai bismillah gitu kan. Jadi Iya, iya, iya. gitu kan sama Iya, Allah. iya. Akhirnya mereka berhenti bukan karena disuruh. Akhirnya mereka berhenti karena kemauan diri sendiri. Itu yang penting. Gitu. Jadi bukan disuruh untuk berhenti. Orang sholat karena disuruh. Beda dengan ketika dia sholat karena kemauan dan kerinduan dia kepada Allah. Berbeda kan? Gitu.
Seru sekali. Rasanya saya juga tergabung dalam komunitas itu. Nah, tadi, Mas Alfi juga menjelaskan bahwa nggak harus punya motor nih untuk bisa tergabung dalam komunitas itu. Berarti, ini cara untuk apa namanya, memberikan dakwahnya ini berarti bisa boncengan apa gimana nih? Riding setiap Senin, Selasa, atau titik kumpulnya di mana, dari Oh mana? iya iya iya. Kalau riding itu setiap bulan sebulan sekali submori. Jadi mau mereka naik ojek kek, mau mereka naik apa kek, terserah. Yang penting ngumpul di situ. Setelah Hmm. itu apakah ada riding? Ada. Nah, Oh, terserah mereka mau dibonceng sama yang lain, boleh-boleh aja nggak masalah. Karena teman-teman kita di sini bukannya pelit, gua mau boncengan, gua nggak mau, nggak gitu juga. Mereka ayo, ayo mau boncengan, ayo jalan bareng. Dan eh, bagi nggak punya motor bagaimana? Kita kan ada base camp di Jalan Amil hmm? nomor 72 ada di coffee shop di lantai 2-nya base camp kita di sini. Nah, kegiatan kita Senin, Selasa, Rabu setiap kopdar, kemudian subuhan morning ride ya kumpulnya di sini di Oke. Pilion Coffee namanya. Oke, seperti itu. Dan Mas, berarti subuhan di titik kumpul itu semua teman-teman. Nop, nop. Subuhan kita di masjid, ada di masjid. Kalau biasanya kita di Masjid Cut Mutia Menteng, kita tikum di sana, habis tikum riding olahraga, setelah olahraga baru ke sini. Nah, tadi Gitu. Mas Alfi juga sempat bilang bahwa komunitas ini adalah free. Nah, untuk dananya sendiri apakah iuran dari anggotanya ini atau dari mana nih, Mas? Tidak ada iuran anggota sepeser pun. Oke, jadi hanya memberikan ilmu saja. Datang, mau makan ya beli sendiri gitu, Mas. Iya, ya tergantung. Kalau misal acara kita siapin. Hmm. Nah, itu berarti mengadakan penggalangan dana atau seperti apa? Enggak, Oh, enggak. Iuran. enggak, enggak juga. Oke, lalu Ya Allah aja yang ngurus, saya nggak tahu. yang penting untuk hal-hal baik pasti semuanya akan tersedia ya, Mas Alfi. Iya, karena begini Mbak, bagi saya pola pikir saya adalah kalau Allah nggak pernah hitung-hitungan ngasih rezeki, kesehatan, kenikmatan kepada hambanya, lalu kenapa kita harus mikir buat kembali kepada Allahnya? Yes, betul sekali. Iya Pasti ada kan? lipat ganda, akan ada aja kalau kebaikan ya, Iya, Mas. ada aja pasti, ada aja. Dan komunitas ini isinya cowok-cowok semua atau ada perempuannya juga sih, Mas? Betul sekali, hanya untuk laki-laki. Karena apa? Kami tahu diri kami laki-laki, mata keranjang. Jadi tadi kalau saya mau gabung nggak bisa ya, saya cuma jadi pendengar aja atau gimana? Atau pendengarnya juga hanya laki-laki khusus? Laki-laki juga. Oh, oke. Jadi memang dikhususkan untuk atau memang karena bukan muhrimnya, jadi memang tidak boleh Betul, pergi. betul. Karena kita takut ini takutnya nantinya pada akhirnya menjadi sebuah alasan untuk apa? Eh, Membawa agama, tapi alasannya untuk yang lain. Oke, jadi unik juga ya komunitas bikers dakwah, laki-laki yang memberikan dakwah untuk para laki-laki, seperti itu ya. Oke, Yes. luar biasa Mas Alfi. Nah, mungkin bisa cerita kejadian-kejadian lucu antara teman-teman komunitas nih saat memberikan dakwah Mas Alfi. Ya kadang-kadang pertanyaan nyeleneh sih. Pertanyaan-pertanyaan nyeleneh kayak apa ya? Kayak bahas masalah fikih, pertanyaan mereka tuh di luar logika gitu. Jadi kayak kita mau jawabnya juga bingung. Tapi ya nggak apa dibilang penting nggak penting, tapi kejadian kayak misalnya begini. Kita bahas puasa nih, bahas puasa. Kita bahas hukum fikih orang yang puasa kalau dibatalin dengan bersetubuh itu harus bayar kifarat puasa sekian banyak atau kemudian apa namanya puasa 2 bulan kemudian atau bayar fidyah 60 orang gitu kan. Lalu ada pertanyaan dia nih Mbak. Lalu gimana kalau misalnya orang batal puasa karena diperkosa? Ini kan di luar nalar ya. Di luar nalar. Nah, itu kita akhirnya kita jawab sesuai hukum yang berlaku. Kita jawab bahwa kalau orang yang diperkosa bagaimana? Kalau dia diperkosa terancam nyawanya, maka apa artinya udah darurat banget nih, dia udah diikat, dia udah dicekek, udah mau dibunuh, tapi diperkosa, maka batal puasa tersebut nggak perlu bayar kifarat. Hmm. Jadi cukup dikodok hari yang dia batal saja.
karena ini ada uzur, ada ketentuan. Tapi kalau dia batal puasanya adalah karena diperkosa dan dia nyerah, ayo kata dia gitu, ayo itu batal puasa dan bayar kifarat. Ini pertanyaan mereka ini kan yang memang agak nyeleneh kan. Jadi ya itulah yang kita hadapin. Oh, ada juga pertanyaan begini gitu. Tapi pasti ada ustadz yang memang paham hukum-hukum Ya, yang bisa meluruskan. Dan kita bahas berdasarkan kitab. Yes, betul sekali. Karena memang itulah dasarnya ya. Jangan sampai nanti malah dibelak-belakan. Iya, betul. Sambung di sesi terakhir nanti kita akan berbincang bagaimana kegiatan selama puasa ini dari komunitas Bikers Dakwah. Kita akan segera kembali dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration Smart Community bersama dengan komunitas Bikers Dakwah. Ada Mas Alfi Alfandi. Kita sudah berada di sesi terakhir yang nggak berasa banget, padahal masih pengen cerita-cerita banyak mengenai komunitas Bikers Dakwah ini. Nah, Mas Alfi, ini kan momentumnya puasa nih ya. Mungkin ceritakan kegiatan-kegiatan selama Ramadan ini, apakah full komunitas Bikers Dakwah ini memiliki kegiatan atau agenda mungkin sahur bersama atau buka bersama atau bagi-bagi takjil, silahkan. Nah, kegiatan kami di Bikers Dakwah di bulan Ramadan ada BD Go to School. Jadi Bikers Dakwah ke sekolah-sekolah, kita penyuluhan, kemudian sharing agama, kemudian itu ada menghampiri sekolah-sekolah yang mengadakan samran kilat lah gitu ya. Kemudian selain itu kita juga mengadakan namanya Rajam, Ramadan Jam Malam. Kemudian isinya apa? Itu kita akan mengundang para ulama di malam hari, diskusi dari hati ke hati, sholat malam bersama, kemudian sahur bersama. Kemudian kita juga berbagi-bagi bagi-bagi takjil ya bahasanya. Bagi takjil untuk orang-orang yang berpuasa dan pastinya berbagi kepada orang-orang banyak. Dan titiknya ini di Jabodetabek, masih Jabodetabek juga Masih ya? Jabodetabek. Betul. Oke.
Dan harapannya, apa mimpi terbesar dari komunitas bikers dakwah ini, Mas Alfi? Apakah pengen bikin pondok pesantren mungkin? Kan amin. Ya, tolong doakan ya para pendengar semuanya yang budiman. Doakan Bikers Dakwah punya satu gedung atau bahasanya adalah rumahnya anak-anak lah ibaratnya. Tempat rehab bagi mereka yang tercandu penyakit atau narkoba dan rumah untuk belajar. Kita berharap punya tempat itu dan di tempat itu sudah ada kuda, tempat panah dan berenang karena tiga-tiganya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mimpi paling besar lagi adalah kami semua berharap semuanya umat Nabi Muhammad SAW dari timur ke barat mati dalam keadaan husnul khatimah. Oke, baik sekali. Mas Alfi. Nah, Mas Alfi ini kan selain tadi pemain film, mengisi beberapa video klip juga. Ternyata Mas Alfi ini juga bisa jago nyanyi dan punya single Aduh, cukup banyak juga ya. Ini salah satunya ada Cumbu Pilu yang tadi kita dengar di awal. Kemudian nanti akan kita putarkan adalah Dirangkul Bukan Dipukul. Mungkin bisa diceritakan lagu-lagu Mas Alfi ini kayaknya mengandung makna tersendiri nih. Silahkan. ya. Kalau untuk Cumbu Pilu, aku hanya mencurahkan isi hati aku rindu kepada seseorang yang orang itu nggak pernah ketemui tapi aku rindu sama dia. Allah. Bisa jadi Allah, bisa jadi Rasulullah, bisa jadi siapapun dan hasil daripada lagu itu aku kembalikan kepada yang mendengarkan. Karena setiap orang punya sudut pandang masing-masing kan. Dan itu dari lagu-lagu ini ada ekspresi dari hatiku untuk menggambarkan sesuatu. Dan dirangkul bukan dipukul juga begitu. Itu adalah hadiah untuk anak-anak bikers dakwah biar mereka makin semangat dalam belajar. Dan itu ada apa ya bahasanya? Intisari bikers dakwah itu apa? Ya itu situ. Dirangkul bukan dipukul. Jadi supaya orang semangat, supaya orang semakin kayak pagi-pagi ini sekarang nih. Gimana cara bersemangat? Ya dengerin lagu Dirangkul Bukan Dipukul. Kalau misalnya malam pengen muhasabah, pengen apa ya? Berkaca dengan hati, ya mungkin dengerin lagu Cumbu Pilu atau lagu-lagu aku yang lainnya gitu. Oke, yang lainnya juga menceritakan tentang dakwah atau keresahan Mas Alfi. Ya keresahan hati pasti. Kayak lagunya aku pergi itu juga, terus laguku yang Teman Sejati itu juga suara hati, dan Malam Tak Logika juga begitu. Halusinasi sih yang lebih apa ya, dari curhatan diri karena aku jujur aku juga belum kenal siapa diriku. Oke, Karena mengenal diri itu penting. Kebanyakan kita selalu mencukupi apa yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. yes, betul sekali. Dan lagu-lagu ini sudah bisa didengarkan di YouTube atau platform. Yes, semua platform kesayangan kalian sudah bisa didengarkan di YouTube, di iTunes, Joox, Spotify, dan lain-lainnya. Oke, Mas Alfi, sebelum kita mendengarkan singlenya Mas Alfi yang Dirangkul Bukan Dipukul, mungkin akan ada yang disampaikan untuk smart listeners dari komunitas bikers dakwah. Silahkan. Oke, buat teman-teman semua, aku berpesan, sebenarnya pesan ini untuk diriku sendiri. Jadilah orang yang ubudiyah, jangan jadi Ramadaniyah. Jadilah orang yang beribadah kepada Allah karena kita sadar kita hamba Allah, bukan karena bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulannya untuk mengetes. Sebulan penuh kita melatih diri kita. Dan jadikan setiap bulan setelah bulan Ramadan adalah bulan Ramadan. Artinya apa? Terus beribadah yang kencangnya, yang giatnya sama seperti di bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan berakhir, kalau bisa jangan terlalu senang. Bahkan sebaliknya, bersedihlah. Karena bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan penuh kenikmatan berakhir. Yang Allah berikan cuma nama kita 30 hari. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Amin. Terima kasih Mas Alfi sudah mau berbagi mengenai komunitas bikers dakwah, kegiatan yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua dan juga masyarakat ya. Dan
Ya, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar sampai nanti waktunya berbuka bagi Anda juga smart listeners. Dan saatnya saya Maria Delsa dan juga Mas Alfi pamit undur diri, tapi sebelumnya mari kita dengarkan satu buah single dari Mas Alfi dengan judulnya Dirangkul Bukan Dipukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.